Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Dermawan Santoso, absen 36 kelas 8F. Di video kali ini saya akan membahas ilmuwan muslim pada masa Abiyah yang bernama Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab hingga sering disebut sebagai Bapak Filsafat Arab. Ia juga diakui sebagai salah satu filsuf Arab paling berpengaruh karena banyaknya karya yang dilahirkannya. Semasa hidupnya, Al-Kindi yang pandai berbahasa Yunani memang menerjemahkan banyak karya-karya filsuf Yunani ke bahasa Arab. Selain menulis bidang filsafat, Al-Kindi juga ahli dalam bidang metafisika, etika, logika, psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, dan astrologi. Al-Kindi lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah, Irak, dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku Al-Ash ibn Qais yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Ayah Al-Kindi bernama Ishaq, merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun dan Al-Mutaksim. Berkat bakatnya yang menonjol saat belajar di Baghdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemahan teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mutaksim yang menggantikan Al-Ma'mun. Al-Kindi diperkirakan menulis setidaknya 260 buku yang mengulas berbagai bidang, sebanyak 32 buku membahas geometri, 22 buku filsafat, 22 buku kedokteran, 9 buku terkait logika, dan 12 buku fisika. Sayangnya banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol, bahkan 24 karyanya ada yang baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di perpustakaan Turki. Di bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ia juga menerapkan matematika, khususnya konstruksi geometris dalam menjelaskan fenomena optik seperti perspektif visual, bayangan, pembiasaan, dan refleksi. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam menjelaskan tentang Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran atau puncak dari kebenaran. Ia juga berpendapat bahwa keteraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tidak terlihat, alam semesta yang didiami manusia. Menurut Al-Kindi adalah karya Tuhan yang juga berperan dalam menjaga dan memfasilitasi ketersediaan alam. Adapun karya terkenal Al-Kindi yang dalam bidang astrologi berjuluk On Race, yang melihat astrologi sebagai ilmu rasional. Al-Kindi juga memiliki karya paling penting di bidang kedokteran berjudul De Gradibus, di mana ia mendemonstrasikan penerapan matematika pada kedokteran, khususnya di bidang farmakologi. Misalnya, ia mengembangkan skala matematika untuk mengukur kekuatan obat dan menggunakan fase bulan untuk menentukan hari-hari paling kritis dari penyakit pasien. Selain itu, Al-Kindi juga memiliki karya yang menjelaskan proses penyulingan untuk mengekstraksi minyak mawar dan menyediakan resep untuk 107 jenis parfum berbeda. Al-Kindi adalah ahli dalam banyak bidang pemikiran dan dianggap sebagai salah satu filsuf Islam terbesar pada masanya. Pengaruhnya di bidang fisika dan matematika, kedokteran, filsafat, serta musik sangat luas dan berlangsung selama beberapa abad. Kontribusi besar Al-Kindi adalah sebagai penggerak filsafat di dunia Islam yang mencoba menyelaraskan penelusuran filosofis dengan teologi dan akidah Islam. Teks-teks filosofis yang diterjemahkan di bawah pengawasannya pun menjadi acuan di dunia Islam selama berabad-abad. Al-Kindi juga diakui sebagai tokoh penting di Eropa selama abad pertengahan. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian memengaruhi penulis barat seperti Robert Grosseteste dan Roger Bacon. Cendekiawan Renaissance Italia, Gerolamo Cardano, bahkan menganggapnya sebagai salah satu dari 12 pemikir terbesar. Ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Mutakawil pada tahun 807 sampai 861, karir Al-Kindi mulai menurun. Diduga terdapat dua alasan yang mendasari hal ini. Alasan pertama adalah persaingan di perpustakaan dalam menerjemahkan karya ilmiah. Sedangkan alasan kedua adalah penganiayaan Al-Mutawakil terhadap muslim yang ortodoks. Menurut ahli sejarah, Al-Kindi meninggal pada tahun 873 Masehi di Baghdad ketika masa pemerintahan di
Al-Mu'tamid. Sekian penjelasan saya tentang ilmuwan muslim yang bernama Al-Kindi. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.